Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Naila Cantika Putri dari kelas 01 SMJP 021 dengan NIM 221010502096. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi tentang perencanaan dan pengorganisasian. Sebelumnya pasti kita harus tahu dong, apa itu perencanaan. Perencanaan adalah sebagai awal kita melakukan proses manajemen sebelum kita melakukan pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Perencanaan kegiatan yang harus didasarkan pada fakta, data, dan keterangan yang konkret. Perencanaan merupakan suatu pekerjaan mental yang memerlukan pemikiran, imajinasi, dan kesanggupan melihat ke masa yang akan datang. Berdasarkan jangka waktunya, rencana dapat dibagi menjadi dua, yaitu rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang umumnya didefinisikan sebagai rencana dengan jangka waktu 3 tahun. Sedangkan rencana jangka pendek adalah rencana yang memiliki jangka waktu 1 tahun. Sementara rencana yang berada di keduanya dikatakan memiliki intermediate time frame. Selanjutnya ada tujuan perencanaan. Menurut Stephen Robbins dan Mary Kotter, mengemukakan beberapa tujuan perencanaan, antara lain sebagai berikut. A. Memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial. B. Mengurangi ketidakpastian. Dan yang C. Meminimalisir pemboros. Lalu ada jenis-jenis perencanaan. Jenis-jenis perencanaan dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan strategis, perencanaan taktis, dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis yaitu rencana yang dikembangkan untuk mencapai tujuan strategis. Lalu, perencanaan taktis adalah rencana yang ditunjuk untuk mendapat tujuan taktis. Dikembangkan untuk mengimplementasikan bagian tertentu dari rencana strategis. Lalu yang terakhir ada perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah rencana yang menitik beratkan pada perencanaan taktis untuk mencapai tujuan operasional. Berikutnya ada perencanaan proses perencanaan. Pertama, meninjau ulang rencana tujuan organisasi untuk melihat aktivitas-aktivitas apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan melaksanakan rencana tersebut. Kedua, menetapkan aktivitas-aktivitas pekerjaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan atau mendesain pekerjaan. Ketiga, mengklasifikasikan dan mengkelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang serupa dan saling berkaitan atau departementalisasi. Yang keempat, memberikan penugasan dan delegasi wewenang untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut atau pendelegasian pekerjaan. Dan yang terakhir ada menyusun hubungan hierarki vertikal dan horizontal antar orang-orang di dalam organisasi agar terlihat jelas aliran tanggung jawab dalam pembuatan keputusan dan hubungan koordinasi antar bagian atau rentang manajemen dan rantai komando. Lalu ada efektivitas perencanaan. Pertama, proses perencanaan yang didesain secara baik. Kedua, memperoleh dukungan dari manajemen puncak. Ketiga, perencanaan yang berfokus pada implementasi. Dan yang keempat, memilih orang-orang yang tepat. Adapun tips agar proses perencanaan berjalan dengan baik sebagai berikut. Pertama, melibatkan orang yang tepat dalam proses perencanaan. Kedua, menulis informasi perencanaan dan sosialisasikan secara merata. Ketiga,
tujuan dan sasaran harus lebih cerdas atau smarter. Keempat, membangun akuntabilitas atau review secara teratur siapa yang melakukan dan apa dan kapan. Lalu yang terakhir ada evaluasi proses perencanaan dan rencana. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang perencanaan. Lalu di sini saya ingin memberitahukan apa itu pengorganisasian. Pengorganisasian atau organizing adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang, seperti bentuk fisik yang tepat bagi suatu ruang kerja administrasi, ruang laboratorium, serta penetapan tugas dan wewenang seorang pendelegasian wewenang, dan seterusnya dalam jangka waktu untuk mencapai tujuan. Aspek-aspek pengorganisasian. Pertama, pembagian kerja. Kedua, departementalisasi. Ketiga, bagian organisasi formal. Keempat, rantai perintah dan kesatuan perintah. Kelima, tingkat-tingkat hierarki manajemen. Keenam, saluran komunikasi. Ketujuh, penggunaan komite. Dan yang terakhir, rentang manajemen dan kelompok-kelompok informal yang tidak dapat dihindari. Selanjutnya ada unsur-unsur pengorganisasian. Unsur-unsur pengorganisasian dibagi menjadi 5. Pertama, spesialisasi pekerjaan. Kedua, rantai komando. Ketiga, kewenangan. Keempat, delegation. Dan yang terakhir ada rentang kendali. Spesialisasi pekerjaan adalah kegiatan membagi-bagi pekerjaan yang sesuai dibutuhkan oleh organisasi dan dengan tenaga yang sesuai dengan jumlah dan keahlian yang dibutuhkan, sehingga karyawan yang bersangkutan hanya mengerjakan pekerjaan tertentu sesuai dengan bidang dan biayanya. Lalu yang kedua ada rantai komando. Rantai komando adalah garis kewenangan yang digambar tak terputus yang mengikat seluruh individu dalam organisasi dan menunjukkan siapa yang harus bertanggung jawab pada siapa. Ketiga, kewenangan. Kewenangan adalah hak formal dan sah dari seorang manajer untuk membuat keputusan, memberikan perintah, dan mengalokasikan sumber daya bagi kepentingan organisasi. Keempat, ada delegation. Pada masa belakangan ini, pendelegasian wewenang dalam organisasi makin dianjurkan agar dapat memberikan keluasan maksimal bagi karyawan dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya. Dan yang terakhir ada rentang kendali. Rentang kendali adalah jumlah terbanyak bawahan langsung yang dapat dipimpin dengan baik oleh seorang manajemen. Slide selanjutnya ada desain organisasi dan wewenang. Desain organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Pada organisasi formal, struktur direncanakan dan merupakan usaha sengaja untuk menetapkan pola hubungan antara berbagai komponen. Lalu ada wewenang. Wewenang atau authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai suatu tujuan tertentu dalam organisasi. Dalam wewenang, ada dua teori yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang, yaitu pertama, teori formal. Teori formal ini sering disebut sebagai pandangan klasik. Teori ini menyebutkan bahwa wewenang adalah dianugerahkan. Wewenang ada karena seorang diberikan atau dilimpahi atau diwarisi hal tersebut. Yang kedua ada teori permintaan. Teori ini menyanggah pemikiran bahwa wewenang dapat dianugerahkan. Chester Barnard adalah salah satu tokoh yang mendukung teori penerimaan. Dia mengatakan bahwa bila sesuatu komunikasi direktif diterima di seseorang pada siapa hal itu ditunjukkan, wewenang untuknya
nyata atau ditegaskan. Chester Bernard mengatakan pula bahwa seseorang akan bersedia menerima komunikasi yang bersifat kewenangan apabila kondisinya: yang pertama, dia dapat memahami komunikasi tersebut. Kedua, pada saat keputusannya dibuat, dia percaya bahwa hal itu tidak menyimpang dari tujuan organisasi. Dan yang terakhir, dia yakin bahwa hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan pribadinya sebagai suatu keseluruhan. Kesimpulan pada presentasi hari ini yang saya bawakan adalah perencanaan, yaitu sebagai awal kita melakukan proses manajemen sebelum kita melakukan pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Sedangkan pengorganisasian atau organizing adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang. Ya, itu saja presentasi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata salah atau yang menyinggung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.